Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Rumah Allah yang terhampar di bumi ini luas banget. Jadi semua bumi itu masjid. Jadi semua bumi yang dihamparkan oleh Allah itu masjid. Bisa dipakai tempat sujud, bisa dipakai tempat ibadah, bisa dipakai tempat sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya kecuali dua. Jadi di bumi ini yang bukan masjid itu cuma dua. Yang pertama kuburan. Jadi kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan itu bukan tempat berzikir. Kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Kamar mandi. Nggak boleh itu murojaah di kamar mandi. Daripada nyanyi kan. Dulu kalau di kamar mandi itu nyanyi ya. Jangankan nyanyi ya. Murojaah saja nggak boleh. Kenapa? Karena kamar mandi itu bukan kuburan. Makanya Rasul berpesan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir. Kalian jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Jadi ada rumah tapi kuburan. Kenapa? Fa inna syaiton, karena setan yanfiru akan lari minal baiti, dari rumah ya, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan surat Al-Baqarah ya. Jadi kalau rumah itu dibacakan Al-Quran itu bukan kuburan. Dan kalau rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, setan yang ada di rumah lari itu. Kemana larinya tuh? Ya. Ke kuburan. Nah sekarang di rumah nggak pernah baca Quran. Baca Qurannya kalau ke kuburan. Berarti setan yang ada di kuburan lari kemana tuh? Lari ke rumah ya. Jadi masjid itu semua yang terhampar di bumi kecuali kuburan dan kamar mandi ya. Dan itu adalah rumah Allah ya. Rumah Allah yang wajib dimakmurkan ya. Ya. Jadi bohong ya. Mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai rumahnya ya. Dibiarkan kotor ya. Dibiarkan bau ya. Dibiarkan kosong gitu kan. Apa bedanya ya dengan membikin keranda jenazah ya gitu. Bikinnya mau, ngisinya mau nggak? Nggak mau. Harus mau ya. Ambulan Islands ya. Ya. Jadi jangan sampai kita bikin masjid itu seperti bikin kurung bata, bikinnya mau tapi ngisinya tidak mau ya. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ciri orang yang beriman itu ya cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain. Cintanya kepada rumahnya ya, cintanya kepada rumah Allah melebihi cintanya kepada diri sendiri ya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, bangunan yang paling megah, bangunan yang paling mewah itu masjid. Sedangkan rumah yang paling besar, rumah yang paling luas, rumah Amirul Mukminin, rumah Khalifah, yaitu rumah Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena di dalamnya banyak anak yatim. Ya. Di sini ada nggak ya, raja atau presiden yang di rumahnya banyak anak yatim? Ada nggak? Nggak ada itu. Ya. Di rumah Pak RT ada anak yatim, Pak RW ada anak yatim, Pak Lurah ada anak yatim. Ya. Sampai presiden rumahnya itu paling luas. Bukan paling megah, bukan paling mewah, tapi paling luas. Karena di dalamnya banyak anak yatim yang disantuni ya. Maka presiden seperti itu ya,
menteri seperti itu, gubernur seperti itu, ya sampai kemudian ke bawahnya. Kalau di dalamnya ada anak yatim yang disantuni, nanti di sorganya itu jarak dengan Rasul seperti ini katanya. Menunjukkan apa tuh? Dekat banget, dekat banget. Ya. Makanya silahkan cek satu persatu. Ya. Presiden, pejabat penguasa itu rumahnya paling besar nggak? Paling luas nggak? Ya. Terus di dalamnya ada anak yatim nggak? Ya. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada rumahnya melebihi cintanya kepada diri sendiri. Ya. Kemudian bohong mengaku cinta kepada Allah tapi tidak beribadah di rumahnya. Ya. Jadi seumur hidup ibadah di rumahnya itu ketika akad nikah, ya. Ya. Akad nikah di masjid itu, tapi setelah akad nikah tidak pernah ke masjid itu. Ya. Jadi bohong, ngaku cinta kepada Allah, tapi kemudian tidak beribadah di rumahnya, yaitu di masjid. Ya. Kemudian bohong mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, takut kepada Allah dan takut kepada azabnya, tapi tidak memakmurkan rumahnya. Ya. Tidak sholat berjamaah di masjid, tidak menunaikan zakat ke masjid, serta tidak menjadikan masjid sebagai pusat sholat, sholat center, dan pusat zakat, zakat center. Ya. Rata-rata di masjid, ya, ya, yang tidak jalan yang mana tuh? Zakatnya yang tidak jalan. Jadi zakatnya itu cuma setahun sekali, ya, baru bentuk panitia. Ya. Padahal sebenarnya bisa dikelola langsung oleh, ya, pengurus masjid. Ya. Karena zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja. Jadi seluruh zakat itu jamaah masjid, ya, setornya ke masjid. Ya. Makanya masjid itu bukan hanya makmur dengan sholat berjamaah, tapi juga makmur dengan zakat. Ya. Karena sholat itu kan perlu biaya, ya. Boleh nggak sholat telanjang? Ya? Ya. Kan ada sahabat yang nanya, ya Rasul, ya, kan Allah itu maha melihat. Emangnya kenapa? Berarti, ya, menutup aurat dan tidak menutup aurat di hadapan Allah nggak ada bedanya. Ya. Artinya berarti sholat boleh telanjang. Apa kata Rasul? Ya, Allah itu, ya, wajib kita lebih malu kepadanya daripada kepada orang lain. Ya. Karena ada tuh kalau menghadap pejabat pakai jas, pakai dasi, ya, kemudian pakai sepatu. Tapi kalau menghadap Allah, ya, ya, pakai baju biasa. Ya, ya, kadang kala kaos, ke bawahnya training dan gitu. Ya. Berani nggak menghadap lurah pakai kaos dan training? Ya, itu ada dulu, ya, ada pengusaha, ya, menghadap Presiden Soeharto, ya, pakai celana kolor, ditampol, ya, sama Presiden Soeharto. Siapa itu dulu? Oh, ditampol sama M. Yusuf, ya. Iya. Ya. Kenapa? Karena yang dihadapi pejabat wajib dihormati, wajib dimuliakan. Sekarang menghadap Allah, ya. Ya tadi pakai kaos, pakai training, ya. Nah, itu. Jadi usahakan kalau masjid mau makmur, jadikan pusat sholat, sholat center. Makanya di daerah Jatiwaringin, ya, itu namanya bukan masjid, tapi sholat center, pusat sholat. Ya. Jadi kalau orang mau sholat ya ke sana. Ya. Yang kedua zakat center. Nah, mudah-mudahan Bapak Betapa bukan hanya bisa jadi sholat center, tapi juga jadi zakat center, ya, zakat center. Makanya kotak amal itu harusnya diubah. Yang lubang pertama ditulis zakat, ya, ya. Nah, yang lubang kedua baru infak, ya. Jadi jangan yatim miskin kemudian fisabilillah, jangan. Udah aja zakat, sebab nanti mustahiknya beda itu. Jadi jangan sampai, ya, masjid diamanahi oleh jamaah, tapi kemudian ketika diserahkan ke mustahik itu nggak jelas, ya.
Harusnya kan zakat kepada siapa, infak kepada siapa. Tapi kalau kemudian dicampurkan, ya kan yang yatim miskin itu ada yang dari zakat, ya, ada yang dari infak. Demikian pula fisabilillah, harusnya dipisahkan. Nah, untuk zakat itu kan ada posnya juga, surat At-Taubah ya, ayat berapa tuh? 60. Kemudian infak juga ada mustahiknya ya. Jadi nanti bisa ya oleh Pak Rojali diganti zakat, infak. Jadi orang kalau mau zakat ke kanan misalnya, kalau mau infak ke kiri kan bisa, atau sebaliknya. Sehingga ketika dibuka, nah kita yang diamanati bisa mengalokasikannya kepada mustahiknya dan tidak akan salah, tidak akan ketukar. Itu kalau masih dijadikan sebagai pusat zakat, infak dan sedekah. Mana dalilnya? Ya, bahwa orang yang memakmurkan masjid itu bukti dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukti bahwa dia itu takut kepada Allah dan pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia hidupnya akan aman, bahagia, sukses dan selamat dunia dan akhirat. Itu surat At-Taubah itu. Surat At-Taubah ya, ayat 18 itu. Innama sesungguhnya hanyalah ya'muru yang akan memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah itu man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak memakmurkan masjid itu dipertanyakan keimanannya kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ya. Kalau kita percaya dengan akhirat, percaya dengan surga, percaya dengan neraka, percaya dengan hari hisab, percaya bahwa amal kita akan ditimbang, makmurkan masjid. Ya. Kalau tidak, berarti dipertanyakan keimanannya kepada hari akhir. Wa ataz zakat, ya. Ya, wa aqamas shalah, wa ataz zakat. Ini apa kegiatan utama dan pertama, memakmurkan masjid. Ya. Jadi sebelum yang lainnya, maka wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Baru wa ataz zakat, menunaikan zakat. Kalau mendirikan sholat kan hablum minallah, ya, vertikal. Tapi kalau menunaikan zakat, hablum minanas, horizontal. Kita akan dicintai oleh Allah, tapi dalam waktu yang sama kita akan dicintai oleh sesama manusia. Walam yakhsha. Dan orang yang memakmurkan masjid, yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, tidak ada yang ditakuti ilallah kecuali Allah. Makanya masjid juga dijadikan pusat pembinaan akidah, ya. Akidah, ya. Diajarkan tauhid, ya, dan lain sebagainya. Maka kalau sudah seperti itu, fa'asa, mudah-mudahan ulaika, mereka itu yang memakmurkan masjid, ya, ayakunu, ya, mereka akan menjadi minal muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Jadi kalau kita berdoa 17 kali sehari atau 40 kali sehari lewat sholat 5 waktu, sholat rawatib dan sholat tahajud, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kuncinya makmurkan masjid. Kalau memakmurkan masjid diakui sebagai orang yang beriman, ya. Ya. Kemudian dalam waktu yang sama pantas dan layak untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya aman, hidupnya bahagia, hidupnya sukses, hidupnya selamat dunia akhirat. Jadi nggak main-main itu memakmurkan masjid itu, ya. Kemudian orang yang mendapat petunjuk dari Allah pasti hidup aman dan bahagia, tidak akan takut dan sedih. Mana dalilnya? Ya, dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? Ya, di sini jelaskan. Ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan sedih. Itu kalau mengikuti petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu tidak akan bikin manusia celaka, ya. Tidak akan membuat manusia
sesat, tidak akan membuat manusia sedih dan takut. Kemudian orang yang mendapat petunjuk, ya, pasti hidup sukses dan selamat. Apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang dicita-citakan, apa-apa yang dibutuhkan, pasti Allah penuhi, pasti Allah cukupi. Jadi tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Apa dalilnya? Surat Toha. Ya. Silakan nanti baca surat 20 ayatnya ayat 123. Ya. Kalau tadi pesannya kepada Adam, istrinya, dan iblis. Kalau sekarang pesan khusus untuk Adam dan istrinya saja. Apa? Ya, disini jelaskan, pamanit taba'a hudaya. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, maka dia tidak akan sesat. Berarti sukses hidupnya. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Sukses masuk surga, tidak celaka, aman, dijauhkan dari neraka. Ya. Kemudian memakmurkan masjid sebagai rumah Allah, sejatinya sedang menghiasi rumahnya yang ada di sorga dengan taman-taman yang indah. Ya. Di dunia kita cuman punya rumah, ukurannya juga pas-pasan. Punya taman nggak? Nggak punya. Punya kebun nggak? Nggak punya. Kalau di sorga ternyata bukan hanya rumah saja, bukan hanya istana saja, bukan hanya kemah-kemah saja, tapi ada kebun-kebun, ada taman-taman. Nah, kalau kita mau menghiasi rumah kita dengan taman-taman yang ada di sorga, taman-taman yang sejuk, taman-taman yang adem, taman-taman yang indah, kuncinya makmurkan masjid. Ya. Jadi sejatinya itikad yang kita lakukan itu supaya kita bisa kembali ke masjid. Yang asalnya malas ke masjid jadi rajin ke masjid, ya. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza martum biriyadil jannah farta'u." Ya. Kata Rasul, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, ya. Jadi yakini, ya, bahwa masjid itu taman surga. Ya. Jadi biasanya kalau orang lewat taman surga berhenti, kemudian masuk. Ya. Jadi yang di dalam saja tidak keluar, ya. Kemudian yang di luar masuk ke dalam. Kenapa? Ya, kalau di taman surga betah nggak tuh? Betah. Jangankan taman surga, taman bunga, ya, taman buah, taman anggrek, taman burung, nggak ada ya. Itu bikin betah. Apalagi taman surga. Dan ternyata taman surga itu adalah masjid. Ciri orang yang dapat bonus taman surga, kalau dia lewat ke masjid, masuk ke dalamnya, ya. Makanya masjid itu idealnya dibukanya 24 jam, ya. Ya. Karena masjid sebagai tempat zikir, Allah nyuruh zikir kepada Allah tuh pagi dan petang, ya, 24 jam lah. Satu-satunya masjid yang buka 24 jam masjid apa tuh? Masjidil Haram, ya. Ustaz Irsan, Pak Irsan, Masjid Nabawi 24 jam nggak bukanya tuh, ya, ya enggak ya, gitu. Apalagi Masjid Bambu Takwa, ya kan, ya. Ya, jangankan dibuka, ya, dikunci aja dijebol kali ya kemarin, sampai sekarang belum ketangkap orangnya, ya, jelas banget tuh di CCTV, gitu kan, gitu. Jadi ini pesan Rasul nih, idza marartum, ya, apabila kalian melewati biriyadil jannah, taman-taman surga, bukan satu, taman-taman surga, farta'u, hendaklah kalian singgah. Kalau para sahabat, ya, dapat ilmu baru dari Rasul, dia semangat, kemudian bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasul, apa itu taman-taman surga yang kalau kami lewat harus singgah ke dalamnya? Kalau kata Rasul, al-masajid, masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita kalau menjenguk orang sakit, baik di rumahnya maupun di rumah sakit, itu sejatinya dia dapat bonus jalan-jalan di taman surga, ya. Kemudian jika diluaskan rizki, bangunlah sebuah masjid
agar dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga. Makanya para muhsinin ya, di Timur Tengah ya, dia bangun masjid nggak mau PT-PT ya, bangun masjid nggak mau patungan dia ya. Kalau kita, oh saya karpetnya, saya AC-nya, saya listriknya, saya keramiknya, kan gitu ya, PT-PT ya. Tapi kalau orang sono nggak mau, dia ingin membangun masjid itu utuh, terima kunci itu ya. Ya. Kenapa? Karena dalilnya barang siapa membangun sebuah masjid, walaupun segede sangkar burung, ya. Sangkar burung dengan sangkar ayam gedean mana Pak Danis? Iya, iya, iya. Jadi ada banyak orang yang punya sangkar burung gede banget, ada tuh. Kemudian apa kata Rasul SAW? Man bana masjidan, siapa yang membangun sebuah masjid, apalagi banyak, ya, lillah, karena Allah, ya, maka kata Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, pasti Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Itu istri Firaun ketika akan dihukum mati oleh Firaun, dia berdoa, ya Allah bangunkan untukku sebuah rumah di surga di sisimu. Ya. Jadi minta dibangunkan sebuah rumah di surga paling tinggi, karena semakin tinggi semakin dekat dengan Allah. Ya. Dia tidak takut dihukum mati oleh suaminya. Nah, kenapa? Begitu mau dieksekusi, ya, itu diperlihatkan kepadanya surga yang sangat indah, rumah yang paling tinggi di surga yang paling tinggi, dekat dengan Allah SWT. Dan sebelum kemudian dieksekusi mati, ruhnya dicabut lebih dulu oleh malakul maut. Jadi tidak merasakan, ya, siksaan suaminya yang bernama Fir'aun itu. Ya. Kemudian ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Memakmurkan masjid sebagai rumah Allah adalah menjadikannya sebagai tempat yang ramai. Ya. Makanya diperintahkan oleh Rasul itu membangun rumah itu di tempat yang ramai. Ya. Tempat yang paling sepi apa tuh? Kuburan. Nggak boleh itu bangun masjid di kuburan. Ya. Gitu. Emang malam hari kuburan pada bangun isinya, ya. Kemudian masuk ke masjid sholat berjamaah, kan enggak ya? Ya. Ada orang yang bangun masjid di kuburan. Bangun masjid itu di tempat yang ramai, ya, gitu. Di lingkungan RT, RW, ya. Jadi di RT ada masjid, di RW ada masjid, kelurahan ada masjid, kecamatan ada masjid, luar biasa itu, ya. Ya. Nah. Kemudian, ya, banyak dikunjungi orang. Artinya masjid itu betul-betul tempat singgah orang, tempat yang dibutuhkan oleh orang. Berarti bukan musola doang, bukan tempat, ya, sholat doang. Ada madrasahnya, ya, gitu. Ada ma'ahadnya, ya, ada rumah sakitnya, paling tidak ada klinik, ya. Jadi kalau orang sakit itu datangnya ke masjid, ya. Masjid punya yang namanya minimarket, kan, ya. Kalau orang butuh, ya, belanja, tidak ke Indomaret, tidak ke Alfamaret, tapi ke Babu Taqwa. Jadi benar-benar orang itu berkunjung ke masjid itu bukan hanya buat sholat doang, tapi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dulu di Permai itu ada koperasi, ya. Jadi guru-guru itu beli beras, beli minyak dan sebagainya, itu di masjid ada uang, dikirim ke rumah, ada petugas khusus itu, petugas khusus, ya. Di sini kan banyak, ya, ada yang ahli bisnis, ya, silakan. Ya, tapi kemarin, ya, yang namanya, ya, minimarket 212 saja, ya, banyak yang gulung tikar, ya. Berarti apa itu? Ya. Mungkin manajemennya yang kurang bagus, ya. Manajemen yang kurang bagus. Beda dengan Joko. Ah, itu. Joko bukan itu. Yang karyan tuh. Nah, itu kan, wah, itu luar biasa tuh. Luar biasa. Jadi kadangkala kita tidak takut kepada Allah, takutnya kepada selain Allah, ya. Takut dananya tidak cukup, kan, iya. Ada nggak yang takut dananya tidak cukup?
berarti dia tidak takut kepada Allah. Tidak takut bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Ya, coba harus kita yakini bahwa semakin banyak kegiatan, semakin banyak aktivitas, maka semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saya punya itu masjid ukuran 7 kali berapa, tapi kita usahakan banyak kegiatan. Ya, terus ada satu lagi banyak kegiatan. Oh itu keuangannya tuh banyak banget, berlimpah banget. Tapi ada orang yang pelit, Ustaz, daripada dipakai kegiatan, mending disimpan aja kan. Jadi kegiatannya kurangi. Ya, pas dikurangi, kurang juga pemasukannya tuh. Iya, ya, karena al jaza min jinsil amal. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kita berbuat baik, maka Allah pun akan berbuat baik. Ya, kemudian wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, kita tidak akan dapat apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang kita usahakan. Artinya semakin banyak kegiatan, maka semakin banyak yang namanya zakat, infak, sedekah. Ya. Itu di Al Faruq itu enggak punya apa? Enggak punya kotak amal. Ya. Dan kemudian enggak punya apa? Donatur itu. Ya. Betul-betul nol itu. Tapi kemudian ya kita bismillah tawakal Allah, kita adakan berbagai macam kegiatan. Alhamdulillah tuh, ada yang nyumbang 2 juta, nyumbang 1 juta gitu ya. Jadi tiap malam kita makan-makan tuh, tiap malam tuh makan-makan tuh setelah sholat tarawih ya. Kalau di sini kan takjil ya, karena di sini ada takjil, maka di Al Faruq itu takjil tidak ada, tapi habis sholat tarawih ngumpul anak-anak ya. Orang tua dapat makanan tuh. Dan ternyata tidak pernah kekurangan, bahkan lebih itu. Kenapa? Karena Allah ya yang ngasih rizki kepada kita. Makanya walam yakhsha ilallah. Pengurus masjid itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh masjid apa? Joko Karya. Contoh itu. Nah, itu apa? Saldonya berapa katanya? Saldonya nol saldonya, Pak. Ya, saldonya habis tuh. Dulu Masjid Asra itu 1 hari 10.000 itu. Ya, bikin nasi kotak untuk yang berbuka. Anggarannya satu itu 10.000 juga tuh. Berlimpah. Tapi sekarang turun. Nah, kalau turun berarti pemasukannya juga turun ya. Jadi unfik ya. Unfik ya. Kamu harus berinfak. Keluarkan dana masjid itu ya. Aku juga akan ngasih ya infak kepada kamu ya. Nah, kemudian di sini jelaskan ya bahwa memakmurkan masjid sebagai rumah Allah adalah menjadikannya sebagai tempat yang ramai, banyak dikunjungi orang, semarak dengan kegiatan ibadah dan amal soleh sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Selama itu ya ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, laksanakan. Jangan takut kekurangan dana. Insya Allah dana itu mengalir terus. Karena kita punya Allah yang Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Halim. Luar biasa itu. Al-Ghani kaya, ya Al-Hamid terpuji, Al-Halim pemurah. Insya Allah. Nah, jangan sampai masjid itu atau ya manusia itu mengalami hidup yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. La yabqa minal Islam ila ismuhu. Ya, Islam itu tidak akan tersisa kecuali namanya doang. Ya. Kalau kita terkenalnya dengan Islam KTP ya. Ya, cuman KTP-nya doang yang Islam. Ya, nanti akan ada tuh zaman seperti itu. Kemudian wala yabqa minal Quran ila rasmuhu. Ya. Tidak akan tersisa di Al-Quran itu kecuali tulisannya doang. Ya, tulisannya, masjidnya penuh dengan kaligrafi, kan gitu ada ya, ada. Dulu Babu Takwa banyak tuh kaligrafinya ya, tuh ada tuh penuh itu dengan kaligrafi, ya. Tapi tinggal tulisannya doang, tidak ada dalam ya kehidupan sehari-hari. Masa dihidup masjid pada waktu itu amirah makmur, masjidnya besar, masjidnya megah, masjidnya mewah itu, ya. Yang dibangun oleh Ridwan Kamil aja luar biasa. Apalagi yang dibangun di Irak itu ya Masjid Ali ya. Sebenarnya saya sudah siapkan videonya ya.
Saya siapkan materinya tentang memakmurkan masjid ini ya. Cuman kita nggak punya proyektor ya. Nah, kita sebenarnya request juga ke pengurus masjid, kalau tidak proyektor ya TV LED ya, yang ultra HD itu 50 in aja di sini. Coba dari zakat infak bapak-bapak kumpulkan, kita beli TV yang gede pasang di sini ya. Insya Allah tuh. Jadi kalau ngaji cuman denger doang ya. Kalau ngaji cuman tulisan doang, itu 1 jam tuh lama banget ya. Lama banget tuh, berapa kali ganti kaki itu. Tapi kalau ada videonya, ada ilustrasinya, walaupun 2 jam, itu di ISQ ya. Itu SQ ada paket 10 hari itu. Non-stop itu. Tapi kuat itu. Ya, minimal 3 hari itu, ada 3 hari kuat. Ya, karena Rasul itu pernah ngisi kajian itu 1 hari. Pagi dia datang ke masjid ngisi kajian sampai duhur, sholat duhur berjamaah, lanjutkan lagi kajiannya sampai asar. Setelah sholat asar lanjutkan lagi kajiannya sampai maghrib. Setelah maghrib baru berhenti. Jadi seminar sehari itu, kajian sehari itu. Ya, kalau SQ bisa 10 hari terus menerus ya. Jadi masajiduhum, nanti masjid-masjid mereka itu amirah, makmur ya. Wahia kharabun minal huda, tapi kosong dari petunjuk. Petunjuk dari Nabi, petunjuk dari Allah ya, petunjuk dari para sahabat, petunjuk dari para ulama salaf, kosong. Kenapa? Ulama'uhum, karena ulama mereka pada waktu itu syarrun, lebih jahat ya, min tahti adimis sama ya, dibandingkan dengan ya yang ada di kolong langit ini ya. Jadi nanti ada zaman di mana ulamanya itu paling jahat ya. Sekarang sudah belum ya? Ulamanya itu paling jahat di kolong langit ini ya. Ini ada yang mengatakan ini bukan hadis ya, bukan hadis. Tapi fenomenanya, faktanya kita rasakan ya. Bukan hanya masjidnya yang megah-megah, mewah-mewah, tapi di dalamnya tidak ada petunjuk Allah. Ya. Min indihim takhrujul fitnah. Ya, kemudian wa fihim ta'ud. Dari mulut-mulut ulama ya, yang paling jahat di kolong langit ini keluar yang namanya fitnah, kebohongan, ya, kepalsuan dan sebagainya. Dan tapi kemudian fitnah itu akan kembali kepada diri mereka. Allah perlihatkan tuh kejahatan para ulama itu. Ya. Jangan sampai kita dipimpin oleh ulama yang paling jahat di kolong langit. Kemudian sebagian ulama menyebutnya sebagai asar dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ini bukan sabda Nabi, tapi ya, nasihat, ya, ungkapan hikmah dari Ali bin Abi Thalib atau ya, Hasan Basri ya. Bukan Hasan Basri di Kepanten 5 ya, bukan. Hasan Basri ada tuh. Hasan Basri. Ini menjelaskan tentang ya, masa depan umat Islam itu. Kalau kemudian ya, tidak memakmurkan masjid dengan iman, dengan sholat, dengan zakat, dengan takut hanya kepada Allah saja ya. Jadi bukan sabda Nabi, tapi realitanya dapat disaksikan sekarang ya. Bahkan di akhir zaman orang-orang ke masjid hanya lewat saja, tidak untuk singgah dan ibadah, cuma lewat doang ya. Ngambil apa? Ngambil daging kurban ya, gitu kan. Ngambil apa? Ngambil zakat fitrah. Ngambil apa? Ngambil air nanti ya. Tidak ada yang mau ke masjid ya. Bahkan di daerah Tawar kalau nggak salah itu ada masjid ya, yang bukanya maghrib dan isya doang serta subuh. Jadi duhur dan asar tutup itu. Ada tuh di Tawar itu nyebrang jalan Tawar masuk ke dalam itu ada masjid. Jadi duhur dan asar tidak pernah dibuka. Dibukanya maghrib, isya dan subuh ya. Jadi maghrib duhur dan asar cuma lewat doang. Jadi lalu-lalang doang gitu ya. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yakunu fi akhir zaman, nanti akan ada di akhir zaman unasun ya, orang-orang yang muruna bil masjid, lewat masjid, fala yadkhulunahu, tapi tidak masuk ke dalamnya. Ya.
Jadi tidak menganggap, tidak meyakini masjid itu riyadul jannah, min riyadul jannah, ya. Tidak menganggap sebagai taman surga, ya. Jadi lewat tapi tidak masuk nanti, ya. Sekarang belum ya sekarang ya. Belum ya. Ini hadisnya riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya dan juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis lainnya dengan redaksi yang mirip, ya. Padahal Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya. Ini tolong ya, tolong. Kita tidak boleh lalai dan abai dari masjid, ya. Kita lewat masjid tapi tidak pernah masuk ke masjid, ya. Masuk ke masjidnya itu pertama kalau akan nikah doang. Yang kedua kalau disolatin doang baru masuk masjid. Ada yang masjid ini disolatin doang, ada ya? Ya. Akan nikah baru ke masjid, disolatin baru dibawa ke masjid, ya. Idza ra'aitumur rajul, ya, kata Rasul, apabila kalian melihat orang ya'tadu al masjid, ya, biasa hadir di masjid, ya. Datang hadir di masjid, ya. Kalau kamu melihat orang seperti itu, ya, fa asyhadu lahu bil iman, saksikan bahwa dia orang yang beriman, ya. Jadi kalau orang itu tidak ada di masjid padahal sehat, ya, tidak ada udzur, maka, ya, hati-hati, ya. Keimanannya dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya memakmurkan masjid. Hadisnya riwayat Tirmidzi nomor 2617, Ibnu Majah nomor 802 serta dinilai hasan oleh Syekh Albani, ya. Jadi kalau kamu melihat orang yang biasa, rajin, aktif di masjid, maka saksikan dia adalah orang yang beriman. Nah, ya. Padahal syarat yang pertama masuk surga apa? Iman, ya. Iman itu. Jadi orang yang beriman itu tidak akan masuk neraka walaupun imannya seberat biji sawi atau sebesar biji sawi, apalagi lebih gede daripada itu. Dan bohong mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak betah tinggal di rumahnya, ya. Jadi ada orang yang tidak betah tinggal di masjid, habis sholat pulang, habis sholat pulang, habis sholat pulang. Banyak gak? Banyakan yang tinggal di masjid, banyakan yang pulang. Banyakan yang pulang, ya. Bohong mengaku cinta kepada Allah tapi tidak betah tinggal di rumahnya. Ini rumah Allah, ya. Tapi ini juga, ya, tantangan buat pengurus masjid, ya. Jadi bisa tuh menyebarkan angket. Apa yang bikin Anda betah di masjid? Nah, itu kan, ya. Nanti Pak Nasiruddin, Pak Rijal, Pak Rojali, siapa lagi, Pak Sigit bikin angket. Apa yang menyebabkan Anda betah di masjid? Ya. Oh. Ada kulkas ada itu. Ada kopi ada itu. Tapi ada orang yang nggak doyan kopi, doyannya susu. Nah, ada susu, ya. Itu pokoknya yang bikin betah apa di samping kulkas dan apa ini dispenser, ya. Apa itu? AC. Dulu kan ini nggak ada AC, ya. Kemudian saya lelang, ya. Siapa yang mau pasang AC? Ternyata alhamdulillah, ya. Ya Allah yarham, ya, ibunya Pak Bawi itu. Nah ini masih ada nih, tinggal satu, ya. Asalnya 5 tuh. Setelah itu baru ikut yang lainnya. Oh, luar biasa tuh. Jadi adem, setelah adem ternyata ada yang kurang. Kalau adem kan biasanya pengen yang anget-anget, ya kan. Itu kopi, ya. Pak Bawi itu kopi, ya, gitu kan. Nah, luar biasa. Ada juga yang ingin yang dingin-dingin, berarti kulkas, gitu kan. Nah, sekarang ada juga siapa? Pak Sugeng, ya. Itu yang herbal, ada serai, ada salam, ada apa lagi itu kan? Jahe, wah luar biasa itu. Nah, kalau jahe kan minuman surga itu jahe, susu minuman surga itu, kopi bukan minuman surga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kan. Tapi secara medis kan kopi bagus, ya, ada kafeinnya, ya, bagus itu untuk merangsang jantung, ya, kafe itu, ya. Tapi tadi nggak boleh berlebihan. Kalau Mas Tono kan minum kopinya sehari 5 kali itu. Tiap sholat kopi, ya. Paling banyak 2 kali lah. Tapi kalau bisa katanya jangan pakai gula, ya. Jangan pakai gula, tapi betul-betul kopi pahit gitu, ya. Dan bohong mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak betah tinggal di rumahnya, maka memakmurkan masjid sebagai rumahnya dengan beriktikaf. Jadi iktikaf itu bukti kita cinta kepada rumah Allah. Bukti
bahwa kita betah di rumah Allah, ya. Nah, kemudian nyaman tinggal di rumahnya, ya. Alhamdulillah babu takwa itu kalau saya tidur di sini itu bebas nyamuk, ya. Bebas nyamuk, enak, ya. Saya pernah tuh pertama kali ke Jakarta, ya saya dalam hati nggak pernah ke Jakarta lagi. Tapi itu kan menyalahi takdir Allah. Ternyata ke Jakarta juga. Dulu pertama tahun 82 saya ikut ujian masuk ke perguruan tinggi, masuk UI jurusan kimia. Saya itu nginap di paman saya. Kemudian ke Libya, nginap di daerah Johar. Itu di samping toke itu nggak pernah berhenti berbunyi, jadi susah tidur. Tapi nyamuknya itu, betul-betul banyak tuh. Jadi walaupun kita pakai pakai selimut, itu masuk ke dalam nyamuknya tuh. Sampai saya, Jakarta kayak gini, saya sumpah nggak pernah datang lagi ke Jakarta. Tapi ternyata ke Jakarta lagi. Nah, karena itu takdir Allah, ya. Kita nggak bisa menolak takdir Allah, ya. Nah, itu barangkali silakan ada yang ingin ditanyakan.